Psikolog SMA Dapena 1 Surabaya. Oh ya, sebelum masuk ke video kali ini, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Sebab itu izinkan kami berdua untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Angelina Cynthia Hartono dan ini rekan saya Selasa Kurniawan. Dan pada tanggal 15 Desember 2022, kami berkesempatan untuk mewawancarai salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur terkait peristiwa gangster yang sedang marak di Surabaya nih guys. Benar kali, yuk ikuti dan enjoy! Sebelum memulai wawancara, boleh untuk perkenalan dulu? Oke, nama saya Jordan M. Bataragoa. Sekarang saya menjabat sebagai anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Oke, perkenalkan nama saya Angelina dan ini rekan saya. Nama saya Chelsea Kurniawan. Di sini kami mau tanya-tanya seputar maraknya peristiwa gangster di Surabaya. Ya. Pertama, pertanyaan kami, gimana pendapat Bapak soal kasus-kasus gangster yang viral di Surabaya beberapa waktu ini, Pak? Ya, jadi tentu saya sangat prihatin karena generasi muda yang seharusnya mengisi waktunya dengan belajar, dengan positif, ternyata justru ada sebagian, saya kira sebagian kecil lah itu, yang terlibat dengan hal-hal yang negatif ya. Dan saya kira itu patut kita sesalkan dan kita harus berbuat sesuatu agar hal itu tidak terjadi lagi. Ya sekali, kita harus caranya bagaimana kita harus mengantisipasi agar gangster ini tidak marak lagi ya gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Menurut Bapak apa sih yang melatar belakangi dengan adanya kasus gangster yang lagi viral di Surabaya ini? Ya mungkin ya ada sebagian teman-teman remaja yang masih mencari eksistensi ya, mencari jati diri, tapi justru saya kira tersesat masuk dalam pergaulan-pergaulan yang kurang baik ya. Saya kira salah pergaulan aja. Oke, berikutnya bagaimana sih usaha dari Pemkot untuk menangani kasus-kasus gangster yang sudah melebar luas di Surabaya, Pak? Ya, saya sudah melihat Pemkot sudah berupaya maksimal ya, membuat surat edaran ke sekolah-sekolah supaya memperhatikan apa-apa yang dikerjakan oleh siswa-siswinya, terutama pada jam-jam pulang sekolah, dan juga memberikan penekanan kepada orang tua supaya itu juga mengawasi apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Ya, benar sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih peran wawasan berkebangsaan dalam untuk mencegah kasus gangster ini? Saya kira sangat penting ya, kalau kita ini menyadari bahwa kita adalah bagian dari Indonesia dan kita menyadari bahwa Indonesia membutuhkan orang-orang muda yang punya karakter unggul, karakter yang bisa membangun Indonesia di masa depan, maka itu akan membuat setiap dari kita menjaga pergaulan kita dan mencegah kita supaya masuk dalam kelompok-kelompok yang justru membuat kita menjadi tidak baik seperti gangster dan semacamnya ya. Jadi Bapak ingin soal perilaku-perilaku baik yang seharusnya diterapkan gitu ya. Menurut Bapak, sifat-sifat dasar yang kira-kira sesuai dengan kategori pelajar Pancasila itu apa, Pak? Ya, cinta tanah air jelas ya. Karena kecintaan kita terhadap tanah air ini yang akan membuat kita untuk belajar dengan sungguh-sungguh untuk bisa berkontribusi terhadap Indonesia di masa depan. Itu tentu karakter paling utama, cinta tanah air. Yang kedua, ya bekerja keras ya. Kalau kita cinta pada tanah air, maka saat ini kita bekerja keras. Nah, kalau dalam konteksnya pelajar, tentu belajar dengan sungguh-sungguh, mencari ilmu, mencari pengalaman, supaya selanjutnya nanti ke depan kita bisa menjadi orang-orang yang membanggakan NKRI. Setuju banget Pak. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Pak ya.
apa sih harapan Bapak untuk generasi muda saat ini, terutama khususnya untuk siswa-siswi Dapena 1 Surabaya? Ya, tentu kami berharap adik-adik di sini, teman-teman pelajar di Dapena 1 Surabaya ini belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan keras untuk mencari pengalaman, menimba ilmu, karena sekarang ini masa teknologi, segala sesuatu bisa kita pelajari lewat internet, agar kedepannya bisa menjadi alumni yang membanggakan Dapena, menjadi alumni yang juga membawa nama baik bangsa dan negara. Oke, sekian sesi tanya-tanya dari kami kepada Bapak Yordan. Kami akan tutup. Terima kasih Bapak Yordan sudah menyempatkan waktunya untuk kita berdua. Oke. Terima kasih.